Berhubung kita salah menempatkannya sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan di channel Edi Herdiana bersama saya. Mari kita lanjutkan untuk bertafakur. Untuk saat ini mungkin saya belum terlepas dari putaran bid'ah ini. Kenapa? Saya kemarin dalam video yang kemarin, dalam pembahasannya ada yang belum selesai. Kenapa saya hentikan? Karena durasinya terlalu panjang. Saya bagi sekarang. Mari, mudah-mudahan video saya yang kemarin bisa sedikit membantu meringankan kisaran bola panas atau udara panas di sekitar bid'ah. Mudah-mudahan bisa dingin karena video saya yang kemarin. Untuk langkah berikutnya, saya ingin mengajak Anda semua untuk berpikir kembali, karena memang terus terang kita itu sudah ketinggalan langkah jauh dalam belajar agama. Kita itu seharusnya kita itu belajar ilmunya lalu belajar amalnya. Tetapi kita itu terbalik, amal dulu baru mencari ilmu. Tetapi tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat bagi kita sebelum nyawa keluar dari jasad ini. Baiklah kawan-kawan, kemarin saya menjelaskan tentang lika-likunya bid'ah. Mudah-mudahan penjelasan kemarin bisa Anda mengerti. Untuk berikutnya, saya ingin mendudukan tentang bid'ah itu. Karena yang saya lihat, bid'ah itu tidak duduk pada tempatnya. Sehingga orang-orang sekarang menjadi bingung karenanya. Karena salah mendudukan tempatnya. Kenapa saya katakan salah mendudukan tempat? Baik, saya melihat di lapangan banyak orang-orang yang bertanya. Mungkin kepada Anda pun ada yang bertanya, apakah perbuatan ini bid'ah? Apakah perbuatan itu bid'ah? Dan yang lainnya. Itu menandakan bahwa kita salah dalam menekankan pembelajaran ayat. Baik, akan saya jelaskan. Pertama, ayat bid'ah itu, apabila kita ingin belajar ayat bid'ah yang seperti yang saya uraikan kemarin, dua ayat dari As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Yang pertama, man ahdasa fi amrina. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, ya masih yang diriwayatkan oleh Aisyah. Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna, dan seterusnya. Dua ayat tadi saling berkaitan. Berhubung kita salah menempatkannya, sekarang ini yang saya perhatikan, yang ditekankan dalam pembelajarannya yaitu ayat yang kedua, man amila amalan. Seharusnya menurut saya yang ditekankan yang pertama, man ahdasa fi amrina. Baik, akan saya jelaskan. Berhubung kita menekankan pada ayat yang kedua, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan. Apakah perbuatan ini
bid'ah? Apakah perbuatan yang itu bid'ah? Itulah buktinya. Akan tetapi, kalau yang ditekankan ayatnya yang pertama, yaitu man ahdasa fi amrina, maka pertanyaan-pertanyaan tadi tidak akan muncul. Karena bila Anda perhatikan, di dalam dua ayat itu ada tulisannya amrina yang pertama, yang kedua amruna. Itu semua berasal dari kata amar. Amar dalam bahasa Arab artinya perintah. Jadi kita harus mendudukan kata bid'ah itu pada perintah, bukan pada perbuatannya. Kalau perbuatan itu akibat dari perintah, maka gara-gara kita salah mendudukan, akhirnya menjadi bola yang sangat panas, yang ditandang ke sana, tandang kemari, akhirnya menghanguskan perkampungan kita. Karenanya, saya ingin mendudukan bid'ah itu pada tempatnya. Baiklah, apabila kita mendudukan kata bid'ah itu pada ayat yang pertama, yaitu man ahdasa fi amrina, artinya barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan perintah kami, kata Rasul. Ingat, amar itu perintah. Maka bid'ah tidak akan lari ke sana kemari. Berarti kalau mengada-ngada dalam urusan perintah, kita harus tahu dulu perintahnya, baru kita dudukan kata bid'ahnya. Sehingga nanti dalam akibat perbuatannya tidak kesana kemari. Contoh, dulu pada video saya dulu telah dicontohkan. Contoh adab memakai sendal. Perintahnya harus dengan kaki kanan kalau mau mulai. Kalau melepas dengan kaki yang kiri. Itu tidak bisa dirubah. Bila Anda merubah, maka itu namanya bid'ah tentang hukumnya. Ingat, tentang hukumnya, bukan tentang amalannya, tentang hukumnya. Sekali lagi saya tegaskan, bid'ah itu harus disambungkan dengan kata amar, perintah. Baiklah, untuk zaman sekarang ini, orang-orang itu sudah pada cerdas. Tentu, setiap statement atau setiap penjelasan harus ada bukti. Baik, untuk kali ini, saya akan membacakan satu bukti. Lalu, Anda pikirkan ayatnya. Anda pikirkan maksudnya. Setelah Anda terpikir maksud dari ayat ini, baru Anda boleh berkomentar atau Anda boleh menentukan perbuatan mana yang harus dikerjakan. Baiklah, ayat itu saya akan mengambil satu ayat dari As-Sunnah. Ayatnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayatnya masih dari Aisyah. Sebelumnya, saya akan memberitahu, memang ayat ini tidak berhubungan langsung dengan bid'ah. Akan tetapi,
bila kita perhatikan, bila kita telaah ayat ini, itu semacam membukakan jalan untuk ayat-ayat bid'ah, atau dengan kata lain sebagai contoh bagi ayat-ayat bid'ah. Baiklah, mari kita mulai. Ayatnya seperti ini. Anna Aisyata annaha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata duha qattu wa inni la usabbihuha wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u la amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bihin nas fayufradu alaihim. Ayat itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia akan memiliki arti seperti ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat duha, dan aku melakukannya. Sesungguhnya Rasulullah tidak memintaku untuk melakukannya, akan tetapi dia menyukainya. Dia khawatir kepada orang-orang yang melakukannya, sehingga orang-orang itu menganggapnya wajib. Silakan Anda perhatikan ayat ini baik-baik. Apabila kita menerapkan kata bid'ah itu dengan amalan, tentu yang pertama melakukan bid'ah adalah Siti Aisyah. Dia melakukan duha, tidak diperintahkan Rasulullah, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa dia melakukannya? Bila menempatkan bid'ah pada amalan. Makanya saya katakan, tempatkan bid'ah pada tempatnya, yaitu dengan kata amar atau perintah. Itu salah satu bukti bahwa kita salah belajar atau memposisikan belajar. Seharusnya ayat yang man ahdasa yang diutamakan, ini malah mengutamakan yang man amila amalan. Baiklah kawan-kawan, mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat, khususnya bagi diri saya, pada umumnya bagi Anda semua. Dan saya di sini tidak bermaksud untuk mengajarkan kepada Anda, akan tetapi saya hanya menyampaikan satu buah dari as-sunnah ataupun kitabullah kepada Anda. Silahkan Anda pikirkan, atau Anda kata saya kemarin-kemarin, bila ada kabar harus diperiksa, Anda periksa saja. Hadis yang direwayatkan oleh Imam Muslim, Quran yang saya sebut-sebutkan dari kemarin, saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Baiklah, untuk akhirul kalam, astagfirullah li wa lakum.